Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, salam sehat dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah, dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7, untuk kesempatan kali ini kita akan latihan soal untuk pelajaran IPS kelas 7 semester genap. Baiklah anak-anakku sekalian, soal ini silahkan kalian jawab mana yang lebih tepat. Kemudian dari pilihan A, B, dan C, dan D. Kemudian kalian kirim ke Classroom untuk jawabannya. Boleh kalian ketik ataupun kalian tulis di kertas atau di buku, kemudian kalian foto dan kalian kirim ke Classroom. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, kelas 7 sebentar lagi ini sudah semester genap, kita akan ujian akhir semester. Jadi persiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi ujian akhir semester. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai. Ibu bacakan soalnya. Kalian simak soal dari satu persatu. Ini soal kita mulai. Masalah pemenuhan kebutuhan manusia terhadap kelangkaan disebut dengan A. Masalah pemerintah, B. Masalah negara, C. Masalah sosial, D. Masalah ekonomi. Sekali lagi, pilih jawaban yang paling tepat di antara A, B, C, dan D. Kemudian soal selanjutnya, untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka yang harus mutlak dimiliki adalah A. Modal, B. Uang, C. Kreativitas, D. Subsidi pemerintah. Kemudian soal selanjutnya, manusia disebut dengan Homo economicus karena A. Selalu ingin ekonomis, B. Ingin bertahan hidup, C. Ingin memenuhi kebutuhan sehingga mencapai kesejahteraan, D. Ingin berdagang atau berbisnis sehingga memperoleh keuntungan. Kemudian Ibu lanjutkan. Di dalam interaksi sosial terdapat hubungan yang saling mempengaruhi dan kemudian memunculkan potensi perubahan dalam kehidupan. Hal demikian ini disebut dengan A. Jaminan sosial, B. Keadilan sosial, C. Kesejahteraan sosial, D. Proses sosial. Soal selanjutnya, manusia yang hidup dalam rangka memenuhi kebutuhannya tidak bisa lepas dari keberadaan manusia yang lain. Hal ini kemudian memunculkan interaksi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Contoh dari ungkapan di atas adalah sebagai berikut. A. Pak Tono pergi ke pasar naik mobil. B. Pak Tono pergi ke sawah dalam rangka memanen padi. C. Pak Tono pergi ke kebun dalam rangka panen buah durian. D. Pak Tono pergi ke pasar pagi untuk membeli sayuran dari pedagang sayur. Ibu lanjutkan. Pada zaman praaksara, manusia memenuhi kebutuhannya dengan A. Berdagang, B. Berwirausaha, C. Berburu dan meramu, D. Bertani. Anak-anakku sekalian, kalau membaca soal tolong yang teliti, jadi kalian bisa menjawab
dengan benar. Ibu lanjutkan soal berikutnya. Pada saat peradaban manusia mulai bertambah maju, mereka kemudian mulai bercocok tanam dan tinggal menetap. Tahap pemenuhan kebutuhan ekonomi pada saat itu dilaksanakan dengan cara barter. Barter adalah A. Saling tukar barang yang dibutuhkan. B. Saling mendapatkan keuntungan. C. Membeli barang dengan alat tukar. D. Menjual dan membeli barang dengan menggunakan alat tukar berupa emas. Soal selanjutnya, manusia akan memenuhi kemakmuran apabila hal berikut terpenuhi. A. Sumber daya. B. Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. C. Kebutuhan. D. Kepastian subsidi. Barter tidak sepenuhnya praktis dan dapat dilaksanakan, sehingga pemenuhan kebutuhan menjadi tidak lancar. Hal demikian dapat terjadi karena, perhatikan, yang A, barang yang dimiliki dan digunakan sebagai sarana tukar belum tersedia secara banyak. B, pembeli tidak mau membeli kepada penjual yang barangnya jelek. C, penjual tidak mau menjual kepada pembeli karena yang bersangkutan tidak punya uang. D, penjual dan pembeli ingin memperoleh keuntungan yang banyak. Kalau baca soal sekali belum paham, tolong diulang. Kemudian, Ibu lanjutkan. Kelangkaan dapat terjadi karena A. Sumber daya yang melimpah untuk memenuhi jumlah manusia yang terbatas. B. Jumlah manusia yang tidak terbatas. C. Sifat keserakahan manusia. D. Jumlah sumber daya yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk mencapai kemakmuran, maka manusia harus melakukan tindakan-tindakan berikut ini. A. Menciptakan pemerintahan yang bersih. B. Melakukan pengorbanan baik waktu, tenaga, maupun biaya. C. Melamar pekerjaan. D. Berdagang. Selanjutnya, secara harfiah, ekonomi adalah A. Aturan rumah tangga. B. Aturan dagang. C. Aturan menghitung laba. D. Aturan kesejahteraan. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan fisik oleh manusia tergantung pada hal sebagai berikut. A. Ketersediaan alat untuk mengolah sumber daya fisik. B. Ketersediaan sumber daya manusia yang bagus. C. Kondisi lingkungan fisik serta kualitas manusianya. D. Faktor cuaca dan iklim serta kondisi geografis. Selanjutnya, salah satu ciri utama kajian geografis adalah mempelajari hubungan antara A. Manusia dengan pencipta. B. Manusia dengan manusia yang lain. C. Manusia dengan unsur alam. D. Unsur fisik dengan unsur sosial di permukaan bumi. Selanjutnya, kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena jika tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup disebut dengan A. Kebutuhan rohani, B. Kebutuhan jasmani, C. Kebutuhan primer, D. Kebutuhan sekunder. Selanjutnya, perabotan rumah tangga seperti radio, pasta gigi merupakan contoh kebutuhan A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Rohani.
Selanjutnya, kebutuhan yang tidak dipenuhi namun tidak mengganggu kelangsungan hidup disebut dengan kebutuhan A. Jasmani, B. Rohani, C. Primer, D. Sekunder. Selanjutnya, kebutuhan manusia akan makanan, minuman, sandang, dan papan merupakan kebutuhan A. Sekunder, B. Tersier, C. Primer, D. Rohani. Tolong sekali lagi soal dibaca dengan teliti. Selanjutnya, Pak Yosep sedang menderita sakit. Beliau membutuhkan obat untuk segera mengobati sakitnya. Kebutuhan akan obat bagi Pak Yosep disebut dengan kebutuhan A. Primer, B. Sekunder, C. Sekarang, D. Masa depan. Kebutuhan jasmani dan rohani merupakan macam-macam kebutuhan dilihat dari A. Tingkatannya, B. Sifatnya, C. Waktu penggunaannya, D. Subjek. Selanjutnya, sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, bendungan, puskesmas adalah contoh-contoh kebutuhan yang jika dilihat dari segi subjeknya digolongkan sebagai kebutuhan A. Primer, B. Sekunder, C. Individual, D. Kelompok atau kolektif. Selanjutnya, Ardi dan Pak Sigit atau Ardi dan Sigit adalah dua anggota klub sepak bola SMP X. Ardi lebih memilih sepatu sepak bola merek A dan Sigit lebih memilih sepatu sepak bolanya merek B. Mereka berdua mempunyai alasan mengapa mereka lebih memilih salah satu merek yang mereka gunakan. Perbedaan Ardi dan Sigit dalam kaitannya dengan kebutuhan akan sepatu disebabkan oleh, tolong ini soalnya agak panjang dibaca dengan teliti. Yang A, faktor keawetan. Yang B, faktor harga. Yang C, faktor selera. Yang D, faktor keamanan. Selanjutnya, kebutuhan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tentu saja bisa berbeda. Ini pasti. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor sebagai berikut kecuali A. Jenis kelamin, B. Tingkat pendidikan, C. Tingkat pendapatan, D. Sistem pemerintahan. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan manusia akan barang maupun jasa. Berikut contoh kebutuhan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Nah, ini terjadi di saat-saat sekarang. A. Kebutuhan akan beras. B. Kebutuhan akan minum dan kemasan. Kemudian C. Kebutuhan untuk membeli tanah. D. Kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat. Ini jawabannya pasti anak-anakku sekalian sudah tahu. Silakan dijawab yang paling tepat. Kemudian sepatu, tas, alat tulis adalah contoh barang yang dilihat dari segi kelangkaan atau cara memperolehnya digolongkan sebagai barang A. Bebas, B. Tidak bebas, C. Ekonomis, D. Terbatas. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan. Simak soalnya. Penduduk di kampung A biasanya memakan nasi sebagai makanan pokok.
Sudah beberapa tahun ini di kampung A dilanda kekeringan, sehingga mereka tidak dapat lagi memakan nasi. Sebagai alternatif, penduduk di kampung A kemudian mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok. Jagung dalam hal ini merupakan barang A. komplementer, B. ekonomis, C. substitusi, D. terbatas. Selanjutnya, di bawah ini yang bukan merupakan fungsi pasar adalah A. fungsi distribusi, B. fungsi pembentuk harga, D. fungsi sosial, D. fungsi promosi. Selanjutnya, word planner adalah alat pertukangan yang digunakan untuk mengurangi ketebalan kayu dalam proses produksi furniture. Dilihat dari segi penggunaannya, word planner digolongkan sebagai barang A. modal, B. konsumsi, C. substitusi, D. komplementer. Selanjutnya, dilihat dari proses pembuatannya, barang digolongkan sebagai berikut. A. barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Yang B. barang mewah, barang murah, barang bebas. Yang C. barang substitusi, barang komplementer, barang modal. Yang D. barang mentah, barang jadi, barang mewah. Sekali lagi silakan soalnya dibaca dengan teliti. Di bawah ini yang bukan merupakan motif ekonomi adalah sebagai berikut. A. motif untuk memenuhi kebutuhan, B. motif untuk menjadi terkenal, C. motif untuk memperoleh penghargaan, D. motif untuk memperoleh kekuasaan. Selanjutnya, di bawah ini adalah contoh penerapan prinsip ekonomi dalam bidang produksi. Ingat ya, dalam bidang produksi. A. memberikan layanan dengan baik. B. membeli barang dengan memilih secara cermat terlebih dahulu. C. menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. D. menggunakan tenaga kerja dengan upah kompetitif. Selanjutnya, Pak Muiz adalah seorang pedagang beras. Beliau selalu memilih pemasok beras yang harganya paling murah dengan kualitas yang sama. Dengan kualitas yang sama, pemasok A menawarkan harga kepada Pak Muiz dengan nilai Rp10.000 per kilogram. Sedangkan pemasok B menawarkan harga kepada Pak Muiz dengan nilai Rp11.000 per kilogram. Dengan menganggap bahwa pemasok A dan pemasok B mempunyai waktu hantaran yang sama, maka Pak Muiz memutuskan untuk memilih pemasok A. Tindakan Pak Muiz sudah sesuai dengan A. tindakan ekonomi, B. motif ekonomi, C. teori ekonomi, D. prinsip ekonomi. Selanjutnya, berikut yang bukan. Ingat, yang bukan merupakan 3 hal yang harus diingat dalam produksi. A. barang apa yang hendak dihasilkan. B. bagaimana memilih alat produksi untuk menghasilkan.
C. Kepada siapa barang tersebut hendak dijual? D. Bagaimana cara memasarkan barang tersebut? Di bawah ini adalah contoh penerapan prinsip ekonomi dalam bidang konsumsi. Dilihat lagi, ini dari soal yang diminta di bidang konsumsi. Memberikan layanan dengan baik. Membeli barang dengan memilih secara cermat terlebih dahulu. Menetapkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Menggunakan tenaga kerja dengan upah kompetitif. Selanjutnya, pengertian produksi tidak hanya menyangkut menghasilkan barang saja, namun juga mengenai A. Kegiatan menambah cantik barang yang diproduksi. B. Kegiatan meneliti dan mengembangkan barang. C. Kegiatan menambah nilai guna atau utilitas suatu barang. D. Kegiatan menambah proses pengolahan barang. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah soal yang sudah Ibu bacakan. Sekali lagi silakan dikerjakan, kemudian dikirim ke classroom. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam mengerjakan apapun yang kita kerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.